Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan untuk hari ini di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kita, Allah kita, Yesus Kristus adalah Tuhan yang begitu baik. Tidak ada Tuhan yang sebaik Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada, saudara-saudara. Tidak ada Tuhan yang seadil, sebenar, sebaik, semurah hati dari Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya saudara-saudara, kalau kita dipercayakan untuk menjadi hamba baginya, menjadi abdi baginya, sesungguhnya itu adalah merupakan sebuah kehormatan, sebuah kebanggaan bekerja kepada seorang majikan, kepada seorang tuan yang begitu baik hati, begitu murah hati. Dikatakan demikian saudara-saudara di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-19, menggambarkan betapa murah hatinya, baiknya, adilnya, benarnya Tuhan kita. Di dalam kitab Injil Matius pasal 19 pada ayat 29 dikatakan begini. Dan setiap orang yang karena namaku, karena nama Tuhan Yesus, meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah angka yang disebutkan oleh Yesus di sini. Ketika seseorang mengorbankan sesuatu, meninggalkan sesuatu karena nama Tuhan, meninggalkan apa saja karena mengasihi Tuhan, karena melayani Tuhan, saudara-saudara, di sini disebutkan akan menerima kembali 100 kali lipat di dunia ini. Itu ditegaskan di dalam kitab Injil Lukas. Di dalam hidup di dunia ini akan menerima kembali 100 kali lipat dari apa yang telah ditinggalkan, dari apa yang telah dipersembahkan sebagai abdi, sebagai hamba kepada Tuhan. Dan kemudian tentunya menerima hidup yang kekal di dalam sorga. Luar biasa. Jadi kita melihat saudara-saudara betapa besarnya upah ketika kita menjadi abdi bagi Tuhan. Disebutkan demikian, makanya di dalam kitab Ulangan pasal 28, di dalam berkat dan kutuk yang dihadapkan oleh Musa kepada bangsa Israel, disebutkan pada ayat yang ke-47 demikian. Ulangan pasal yang ke-28 ayat 47. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Saudara-saudara, ini dalam ayat-ayat yang kita baca ini tentunya adalah bagian dari deretan kutuk yang akan diterima oleh orang Israel jikalau mereka tidak menjadi hamba kepada Tuhan. Tetapi di sini secara tertulis disebutkan, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Jadi saudara-saudara, seandainya orang Israel mau menjadi hamba hanya kepada Tuhan Allah dengan sukacita, dengan gembira hati, maka mereka akan mengalami kelimpahan dalam segala-galanya. Disebutkan di sini, kelimpahan dalam segala-galanya diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa penting kita untuk terus menjadi orang yang setia di hadapan Tuhan, menjadi hamba hanya kepada Tuhan. Maka kita akan melihat berkat Allah bukan hanya berkat untuk
perkara-perkara sorgawi, masuk ke kerajaan sorga dalam kekekalan. Tetapi di dunia ini pun Yesus berjanji berkatnya akan nyata bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa, saudara-saudara. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih banyak atas segala berkat kemurahan-Mu bagi kami. Tuhan, sungguh Engkau sangat baik, teramat baik bagi kami. Berkati kami semua di sepanjang hari ini, dalam segala usaha pekerjaan, pendidikan pergaulan anak-anak. Tuhan berkati, Tuhan lindungi kami semua. Inilah doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya kita katakan amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel, Tuhan menyertai kita.